Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, nama saya Selwarana Kezia dengan NPM 21570510007 dari kelas D. Di sini saya akan memaparkan tugas TBA 1 yaitu mengenai teori bahasa dan automata. Hal-hal yang akan saya bahas di sini mengenai teori komputasi, mesin Turing, komputasi, kemudian komputasi modern. Jadi apa itu teori komputasi? Teori komputasi adalah cabang ilmu komputer dan matematika yang membahas apakah dan bagaimanakah suatu masalah dapat dipecahkan pada model komputasi menggunakan algoritma. Bidang ini terutama membahas hal terkait komputabilitas dan kompleksitas dalam kaitannya dengan formalitas komputasi. Nah, kemudian mesin Turing ditemukan oleh Alan Turing. Alan mengimplementasikan konsepnya kepada sebuah mesin yang diberi nama Turing. Model komputasi pada mesin Turing tersebut akhirnya digunakan menjadi model komputasi pada mesin komputer. Pada mesin Turing terdapat pita sebagai sel-sel penyimpanan yang dapat memuat informasi dalam jumlah state tidak terbatas dan dapat diakses pada bagian manapun dari pita. Terdapat head yang menunjukkan posisi yang akan diakses pada pita yang dapat bergerak ke kanan atau ke kiri untuk membaca input, melakukan penulisan, ataupun mengubah isi pita. Mesin Turing bisa dianalogikan seperti komputer sederhana dengan jumlah state sebagai memori, pita sebagai memori sekunder, dan fungsi transisi sebagai program. Mesin Turing digunakan sebagai model yang sesuai untuk menentukan apakah suatu fungsi dapat diselesaikan oleh komputer atau tidak, dengan menentukan computable function. Komputasi. Jadi pengertian dari komputasi itu merupakan langkah-langkah untuk mendapatkan hasil fungsi dari input yang diberikan. Segala sesuatu yang dapat dikomputasi dengan mesin disebut computable. Hal ini membentuk teori komputabilitas atau computability theory, atau menyatakan kebalikan, yaitu menunjukkan apa yang tidak dapat diselesaikan dengan komputasi non-computable function. Komputasi sangat erat hubungannya dengan algoritma. Contoh yang pertama, input itu menghasilkan proses, kemudian output. Tabel basis data itu menuju SQL, kemudian menghasilkan hasil query. Yang ketiga itu ada dokumen, itu terbuat dari Google, kemudian menghasilkan dokumen yang relevan dengan query. Kemudian bilangan bulat itu bisa membuat konversi suhu, kemudian membuat bilangan suhu dalam satuan Celsius. Komputasi modern. Komputasi modern memiliki ciri sumber daya yang disediakan bersifat heterogeneous, terdiri dari berbagai jenis perangkat, sistem operasi, serta aplikasi-aplikasi lain. Komputer-komputer terhubung ke jaringan yang luas dengan kapasitas bandwidth beragam. Kemudian komputer maupun jaringan tidak terdedikasi bisa hidup otomatis sewaktu-waktu tanpa jadwal yang jelas. Problem solving of modern computation. Ada 5 problem solvingnya. Yang pertama itu ada akurasi atau floating point. Tipe data floating point memiliki range penyimpanan numerik yang besar, sehingga dapat digunakan oleh komputer untuk melakukan komputasi yang akurat. Kemudian kecepatan atau hazard. Komputasi harus dapat dilakukan dalam waktu yang cepat ketika mengolah suatu data, sehingga perlu metode kecepatan untuk mengolah penghitungan dalam waktu singkat. Yang ketiga ada problem besar atau downsizing or parallel. Data yang besar dapat menjadi masalah jika ada yang terlewatkan. Digunakan metode downsizing atau paralel pada komputasi modern untuk menangani masalah volume yang besar. Kemudian yang keempat itu ada modeling, NM dan GA. Perlu dimodelkan algoritma tertentu untuk menyelesaikan masalah yang kompleks, seperti neural network atau jaringan secara tiruan atau genetic algorithm, model, dan lainnya. Kemudian yang terakhir itu ada kompleksitas. Kompleksitas komputasi adalah cabang dari teori komputasi dalam ilmu komputer yang berfokus pada mengklasifikasikan masalah komputasi sesuai dengan kesulitan inherent mereka. Kemudian selanjutnya itu saya akan membahas bahasa reguler. Bahasa reguler ini merupakan penyusunan ekspresi reguler atau IR. Ekspresi reguler ini terdiri dari kombinasi simbol-simbol atomik menggunakan 3 operasi, yaitu operasinya itu berupa katenasi, alternasi, dan repetisi atau closure.
Pada kasus scanner, simbol-simbol anatomik ini adalah karakter-karakter di dalam program sumber. Kemudian dua buah ekspres reguler adalah ekuivalen jika keduanya menyatakan bahasa yang sama. Notasi-notasi yang terdapat dalam ekspres reguler ini ada 4, seperti contohnya superscript. Aplikasi bintang itu berarti bisa tidak muncul, bisa juga muncul hingga kali 0 sampai dengan n, atau 0 hingga tak terhingga. Kemudian ada superscript plus berarti minimal munculnya 1 kali atau 1 min n. Kemudian plus itu berarti union atau bisa diganti dengan notasi U. Titik berarti konkatenasi atau biasanya tanpa ditulis titiknya, misal AB dengan A titik B. Sekian penjelasan dari saya mengenai teori bahasa dan automata. Mohon maaf bila ada kesalahan dalam penyebutan maupun dalam pemaparan materi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.